Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar dunia pendidikan. Khusus untuk kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi teman-teman ya. Ini ada edaran terbaru ya dari Kemendikbudristek per 17 Juli 2024 ya. Tentunya ini ada informasi penting teman-teman, yang mana nanti informasi ini ditujukan ya untuk di semua sekolah ya di seluruh Indonesia, baik itu di jenjang PAUD, di jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB ya, atau mungkin ada juga dari PKBM dan sebagainya ya, atau SKM. Nah, nanti teman-teman tentunya informasi ini akan dilakukan ya pada hari ini ya, 18 Juli 2024. Tentunya ada beberapa persiapan data ya. Nah, mungkin nanti ada BOSP ya, ada tunjangan profesi guru, ada PIP, DAK, ANBK, dan lain sebagainya. Jadi informasi ini sangat penting untuk semua sekolah ya. Jadi mungkin teman-teman bagi ada yang belum paham atau belum tahu, teman-teman bisa mengikuti terkait dengan edaran yang sudah diberikan dari Kemendikbudristek per 17 Juli 2024. Nah, silakan simak teman-teman untuk informasi apa saja sih nanti akan kami sampaikan. Untuk itu teman-teman silahkan simak video ini sampai dengan selesai. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini, atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas ada edaran terbaru apa sih dari Kemendikbudristek ini ya. Informasi ini ditujukan di semua sekolah teman-teman ya. Nah, mungkin ada teman-teman yang kemarin sangat viral ya. Jadi informasi ini yang mungkin saat ini teman-teman operator mungkin juga lagi pusing ya. Mungkin lagi pusing ya, mungkin ada beberapa pembaruan data ya. Nah, ini kita cek dulu teman-teman ya. Jadi di sini di tanggal 17 Juli ya, di tanggal 17 Juli. Nah, ini ada informasi teman-teman ya. Jadi ada undangan ya. Jadi ada undangan untuk webinar rilis Dapodik versi 2025. Nah, mungkin kalau teman-teman kemarin yang mengikuti update ya, jadi yang mengikuti update ya, di sini kemarin di tanggal 15 Juli ya, di tanggal 15 Juli ini ada rilis aplikasi Dapodik versi 2025 ya, yang mana kalau kita lihat ada beberapa pembaruan teman-teman ya. Ini ada beberapa pembaruan, mungkin ada yang pusing, ada yang enggak ya. Nah, salah satunya dari pembaruan ini adalah mungkin ini ya, validasi jumlah peserta didik ya di rombongan belajar. Ya, ini berapa sih maksimalnya siswa itu dalam satu kelas, ini juga sudah berlaku teman-teman ya. Nah, ini kalau kita lihat kemarin juga sudah kita bahas, jadi jumlah maksimal ya dalam satu kelas atau rombongan itu berapa. Ya, ini edaran ini ada hubungannya dengan ini ya. Mungkin nanti ada yang pusing ya, karena mungkin Dapodiknya banyak yang invalid ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Jadi edaran ini diluncurkan di 17 Juli 2024. Nah, ini terkait dengan webinar ya untuk rilis Dapodik versi 2025. Ini untuk kualitas data pendidikan Indonesia. Nah, ini disampaikan ya kepada Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten ataupun kota di seluruh Indonesia. Nah, di sini dijelaskan teman-teman dalam rangka sosialisasi untuk perilisan aplikasi Dapodik di versi 2025. Di sini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah ini akan melaksanakan webinar rilis Dapodik versi 2025 untuk kualitas data pendidikan Indonesia. Nah, ini sehubungan dengan tersebut, kami mohon untuk saudara ini dapat mengundang ya seluruh satuan pendidikan ya. Jadi seluruh satuan pendidikan di wilayah masing-masing ya, sesuai dengan kewenangan saudara untuk hadir atau mengikuti kegiatan webinar. Nah, jadi di besok itu ada webinar atau ada sosialisasi mengenai Dapodik versi terbaru 2025. Ini acaranya nanti Kamis 18 Juli 2024. Ini pukul 11. Nanti teman-teman bisa mengikuti secara live di YouTube ya. Di kanal YouTube-nya Ditjen PAUD Dasmen. Teman-teman nanti bisa klik di sini atau mungkin teman-teman bisa cek di sini ya. Nah, jadi di Ditjen PAUD Dasmen nanti hari ini kan 18 Juli ya, nanti ada webinar series rilis Dapodik versi 2025
untuk kualitas data pendidikan Indonesia. Nah, mungkin ada siapa saja sih narasumbernya nanti ya di dalam webinar ini. Nah, di sini juga ada selain narasumber, di sini juga ada susunan acara dalam webinar rilis Dapodik versi 2025 untuk kualitas data pendidikan Indonesia. Yang pertama di sini nanti untuk dimulai jam 11 ya. Sini ada kegiatan, ada opening, sapaan ya dan sebagainya. Terus di sini ada pembukaan dan arahan. Nah, di sini narasumbernya teman-teman ini langsung dari Sesdijen PAUD Didasmen ya. Terus yang kedua di moderator ada Kasub Timja Dapodik dan Transformasi Digital. Di sini berikutnya ya ada integrasi siswa inklusi data pendidikan, ada Direktur PMPK. Terus di materi kedua, nah ini mungkin ada materi intinya ya, jadi pendataan Dapodik Tanah Jalan 2024. Nah ini ada daftar perubahan, pemanfaatan data Dapodik ya, cut off BOSP, kualitas data dan sebagainya. Di sini nanti ada narasumber dari Katimja, perencanaan evaluasi dan transformasi digital. Nah mungkin teman-teman juga bisa cek juga teman-teman. Nah, di sini ada beberapa narasumber ya. Di sini ada seperti biasa ya, ada Pak Nafis Garuda, ada Pak Nanda Aditya ya, ada juga dari Pak Aswin Widianto, ada Bu Mila Meliawati ya, dan juga tentunya di sini ada Pak Praptono ya selaku Sesdijen PAUD Didasmen. Nah, terus mungkin ada teman-teman yang belum tahu juga ya. Nah, jadi di dalam rilis aplikasi Dapodik di versi 2025 itu mungkin ada yang bertanya-tanya apa sih pembaruannya ya. Jadi apa sih yang baru sih dari Dapodik itu? Yang pertama di sini ada perubahan pada aplikasi Dapodik di versi 2025 ya. Yang pertama di sini ada penambahan proses bisnis dalam pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka. Ya, jadi kurikulum merdeka ya kemarin sudah ditetapkan untuk tahun 2025 dan tentunya penggunaan implementasi kurikulum merdeka itu dapat dilakukan secara bertahap atau serentak. Yang kedua ada penambahan atribut jabatan GTK di penugasan GTK ya. Ada penambahan fitur penginputan nomor ijazah dan nomor surat keterangan melek aksara atau sukma bagi peserta yang telah lulus. Ini tambahan baru ya untuk operator Dapodik. Jadi siswa-siswa yang sudah lulus, nah ini ada tambahan penginputan fitur nomor ijazah ya. Terus di poin 4 ada penambahan validasi usia peserta didik di jenjang kesetaraan. Ini di PKBM dan SKB ya. Ada perubahan instrumen pendidikan anti korupsi PAK di menu beranda, ada penonaktifan fitur salin penugasan di menu GTK ini dilakukan secara sistem. Kalau kemarin kan penugasan itu disalin, ini sekarang sudah di sistem. Poin 7 penonaktifan fitur kenaikan kelas. Nah, ini ada juga yang banyak yang pertanyaan ya mengenai kenaikan kelas. Ini di rombongan belajar untuk satuan pendidikan pelaksana implementasi kurikulum merdeka di Tanah Jalan 2024-2025. Ada juga perbaikan penginputan format NIK ya pada formulir siswa dan GTK. Ada perbaikan profil guru di menu GTK. Ada validasi jumlah peserta didik per rombongan belajar. Ini sesuai dengan Permendikbudristek nomor 47 tahun 2023. Jadi di sini kemarin kita juga sudah bahas ya. Jadi jumlahnya maksimal ya dalam satu kelas itu berapa? Ya, misalkan di sini misalkan ada dari SMP ya. Misalkan di sini ada dari sekolah dasar SD. Ini maksimal adalah 28 peserta. Untuk misalkan dari SMP 32, SMA SMK misalkan 36 dan seterusnya. Ini teman-teman bisa cek aja di Permendikbudristeknya. Terus yang berikutnya ada validasi rombongan belajar paralel. Ya, jadi misalkan siswanya lebih dari batas maksimal itu kan bisa di paralel. Atau juga di sini ada validasi jumlah jam maksimal di praktek kerja lapangan PKL. Ini khusus di jenjang SMK. Ada validasi usaha peserta didik untuk jenjang PAUD ya. Ada penonaktifan isian riwayat jabatan pendidik atau tenaga kependidikan, riwayat jabatan fungsional dan kompetensi pada menu data rinci GTK. Ini sekarang sudah dinonaktifkan ya. Isian riwayat jabatan pendidik atau tenaga kependidikan, riwayat jabatan fungsional dan kompetensi. Terus berikutnya ada penyesuaian referensi mata pelajaran di jenjang SD, SMP, SMA dan SMK. Ini berdasarkan Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Ini beberapa perubahan teman-teman ya. Nanti akan dibahas secara rinci ya di dalam webinar untuk rilis Dapodik versi 2025. Untuk itu
Teman-teman nanti yang membutuhkan surat edaran ya, nah terkait dengan rilis aplikasi Dapodik, teman-teman seperti biasa ya, bisa download aja di masdiukadea.com ya. Nanti teman-teman bisa masuk di sini. Ini ada satu undangan terkait dengan webinar rilis Dapodik versi 2025 untuk kualitas pendidikan Indonesia tahun 2024 ini. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.